Perkenalkan, saya Angrun Lakristiawan, nomor absen 3. Di sini. Perkenalkan, nama saya Nadia Seli Purwanugra Hartami, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Husna Islo'iyah Imama, nomor absen 11. Nama saya Revaldo Patri Santoso, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal, sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal, dan kabinet Juanda. Untuk yang pertama, ada demokrasi liberal. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Dan juga demokrasi liberal sebenarnya sama dengan sistem parlementer pada umumnya. Namun, yang terjadi setelahnya, sistem ini hanya dapat berlangsung baik apabila parlemen memiliki komposisi yang seimbang dan tetap antara pendukung pemerintahan dan oposisi. Komposisi pendukung dan oposisi pemerintah yang seringkali berubah akan membuat kabinet dapat dijatuhkan sewaktu-waktu. Sisi yang pertama ada sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menganut konstitusi UUD 1950. Dengan pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintah Republik Indonesia dijadikan oleh satu Dewan Menteri Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Parlemen DPR. Partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia mengalami masa berkiprahnya dalam jangka waktu antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa tersebut terjadi banyak pergantian kabinet atau sering jatuh bangunnya kabinet dalam pemerintahan. Keadaan pemerintahan Indonesia yang tidak stabil mengakibatkan partai-partai politik yang terkuat dapat mengambil alih kekuasaan pemerintahan Indonesia dengan mudah. Adapun susunan kabinet di Indonesia pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman. Jadi, untuk kabinet yang pertama yaitu Kabinet Natsir yang berlangsung dari 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan setelah periode RIS yang dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 6 September 1950. Jadi program kerja Kabinet Natsir ini meliputi, yaitu pertama, menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. Kedua, yaitu menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Dan ketiga, yaitu konsolidasi dan menyempurnakan organisasi susunan pemerintahan. Keempat, yaitu mengembangkan dan memperkukuh ekonomi rakyat. Dan yang terakhir, kelima, yaitu untuk memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Kabinet Natsir berakhir oleh kegagalan dalam perundingan penyelesaian masalah Irian Barat, sehingga parlemen melancarkan mosi tidak percaya. Selain itu, tokoh partai PNI, yaitu Hadi Kusumo, menekan untuk mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD yang dianggap terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen pada tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kemudian yang kedua yaitu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini berjalan dari 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo yang merupakan anggota Masyumi dan Suwiryo yang merupakan anggota dari PNI. Koalisi dalam kabinet diharapkan bisa memunculkan kestabilan politik.
Program dari Kabinet Sukiman sebagai berikut. Pertama, keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum. Kemudian yang kedua yaitu sosial ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga yaitu mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum. Dan yang terakhir yaitu keempat, politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Masalah utama yang menyebabkan runtuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menlu Soebardjo dengan Duta Besar Amerika, Merle Cochrane. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Society Act atau MSA. Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman condong kepada blok barat sehingga melanggar garis politik luar negeri bebas aktif. Sukiman meletakkan mandatnya pada tanggal 23 Februari 1952. C. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto atau PNI dan Prawoto Mangkusasmito atau Masyumi menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membuat kabinet yang kuat menemui kegagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon yang akan didudukan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret 1952, kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo atau PNI sebagai formatur baru. Pada tanggal 30 Maret 1952, Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinet yang terdiri atas 1. PNI dan Masyumi, masing-masing terdiri 4 orang, 2. PSI 2 orang, 3. PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia, 4. Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, 5. Parindra atau Partai Indonesia Raya, 6. Partai Buruh, 7. PSII, masing-masing 1 orang, 8. Golongan tak berpartai 3 orang. Kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 85 tahun 1952 tanggal 1 April 1952. Susunan Kabinet Wilopo: 1. Perdana Menteri Pak Wilopo atau PNI, 2. Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito atau Masyumi, 3. Menteri Luar Negeri Pak Wilopo PNI, 4. Menteri Dalam Negeri Mr. Mohrem Masyumi, 5. Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, 6. Menteri Kehakiman Mr. Lukman Wiryadinata PSI, 7. Menteri Penerangan Bapak Arnold Mononutu PNI, 8. Menteri Keuangan Prof. Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo PSI, 9. Menteri Petani Moh Sarjan Masyumi, 10. Menteri Perekonomian Pak Sumenang PNI, 11. Menteri Perhubungan Insinyur Juanda, 12. Menteri Pekerjaan Umum Insinyur Suwarta atau Partai Katolik, 13. Menteri Perhubungan Insinyur Iskandar Teja Sukmana Buruh, 14. Menteri Sosial Anwar Cokro Aminoto, 15. Menteri P dan K Prof. Dr. Badar Johan, 16. Menteri Agama Kiai Haji Fakih Usman, 17. Menteri Kesehatan Dr. Johannes Laimena, 18. Menteri Urusan Umum MA Palau Pesi, 19. Menteri Urusan Pegawai Negeri RP Suroso. Program Kabinet Wilopo dalam pelaksanaannya ada 6 program. 1. Organisasi negara. Contohnya melaksanakan pemilu untuk konstituentel dan dewan-dewan daerah.
2. Kemakmuran. Contohnya, memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat. 3. Keamanan. Contohnya menjaga segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. B. Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 4. Perburuan. Contohnya melengkapi perundang-undangan perburuan untuk meninggikan derajat kaum buruh. 5. Pendidikan dan pengajaran. Contohnya mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. 6. Luar negeri. Contohnya mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan, bangsa-bangsa, dan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. D. Kabinet Ali Sastro Midjojo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Sastro Midjojo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Kabinet ini diketahui oleh PM Ali Sastro Midjojo dan Wakil PM Mr. Wongso Negoro dari Partai Indonesia Raya atau PIR. Adapun program kerja Kabinet Ali Sastro Midjojo sebagai berikut. 1. Program dalam negeri yang mencakup soal keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara, perburuan, dan perundang-undangan. 2. Pengembalian Irian Barat. 3. Politik luar negeri bebas dan aktif. 4. Penyelesaian pertikaian menjalankan fungsinya. Menjaga fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi. Di antaranya, 1. Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955. 2. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas serta perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Selain itu, Konferensi Asia Afrika juga membawa akibat yang lain sebagai berikut. 1. Berkurangnya ketegangan dunia. 2. Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik diskriminasi ras di negaranya. 3. Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia Afrika dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Midjojo menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebabnya keadaan ekonomi yang memburuk, maraknya korupsi dan inflasi, dan sebab utamanya adalah masalah TNI Angkatan Darat sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Burhanuddin Harahap periode 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956 dan Kabinet Ali Sastro Midjojo 2 periode 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir semua merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai pengganti Kabinet Ali Sastro Midjojo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Ditunjuknya Burhanuddin Harahap sebagai formatur kabinet ini karena ia merupakan salah satu anggota yang tergabung di Partai Masyumi. Awalnya Burhanuddin menolak permintaan Muhammad Hatta lantaran ia merasa tidak siap untuk menghadapi permasalahan yang saat itu sedang melanda. Namun, usulan dari Muhammad Hatta ini diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Masyumi. Dengan perasaan ragu yang dirasakan, Burhanuddin pun akhirnya bersedia menerima amanat dari Muhammad Hatta. Tanggal 12 Agustus 1955 resmi dibentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap.
Adapun program Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain, yang pertama melaksanakan pemilihan umum, yang kedua pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia, dan yang ketiga melaksanakan kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif. Berikut merupakan keberhasilan Kabinet Burhanuddin. 1. Menyelenggarakan pemilu pertama secara demokratis pada tahun 1955. Yang kedua, berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI Angkatan Darat dengan diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai Kasat pada Oktober 1955. Akan tetapi, pada tanggal 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap pun resmi bubar karena tidak mendapat dukungan lagi dalam pemilu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Kabinet Ali Sastro Amijojo II, periode 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Amijojo II sering juga disebut sebagai Kabinet Ali Rom Idam. Disebutnya sebagai Kabinet Ali Rom Idam karena kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo didampingi dengan Muhammad Rom dan Idam Khalid sebagai wakil. Terbentuknya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II atau Ali Rom Idam ini berhubungan dengan terselenggaranya pemilu 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, NU, dan beberapa partai kecil lainnya. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 tahun. Rencana tersebut memuat program jangka panjang, antara lain yang pertama, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kedua, pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Yang ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Yang keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Dan yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Kabinet ini mendapat dukungan penuh dari parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KBM. Dan pembatalan KBM ini menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II hanya bertugas selama 1 tahun, karena kabinet ini harus mengembalikan mandat mereka kepada Presiden. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II karena terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Selanjutnya ada Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Program Kabinet Juanda dikenal dengan nama Pancakarya. Adapun program Kabinet Juanda sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional, dan yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia, dan yang ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, dan yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat, dan yang kelima atau yang terakhir, mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Nah, keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah Indonesia atau batas wilayah kepulauan Indonesia. Kabinet Juanda berakhir pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945
membuat sistem pemerintahan kembali ke sistem presidensial, dan otomatis membuat kabinet Juanda harus didemisioner. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.